maka orang yang berzikir itu lebih afdol derajatnya dari orang yang berjihad ya di medan perang bersama orang-orang kafir. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita. Jadi bukan kita nggak mau jihad, bukan. Ya, orang nuntut ilmu lebih afdol dari orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul kembali sebagaimana kemarin malam Sabtu, sekarang malam Selasa, diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala kesehatan, afiah, kamalah tamah. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari maghrib, dari isya tadi kita berzikir, berkumpul. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita juga membahas tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan demi keutamaan, ibadah demi ibadah, yaitu paling afdolnya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin kita dijelaskan, Sa'ala, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul ibadah afdal, paling afdolnya ibadah apa itu? Ya, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adz-dzakirunallaha katsira, yaitu orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak. Ya, itulah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, afdalul minal ghazi, apakah zikir, ya, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal dari berjuang, berjihad di jalan Allah fisabilillah? Yang mana orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu udah jelas, ya, punggungnya, badannya itu nanti apa? Ya, dipukul, ya, kena pedang, kena apa? Oleh orang kafir, orang musyrik, ya. Sehingga ada yang patah, ada yang berdarah. Lakana dzakirun afdal minhu darajah, maka orang yang berzikir itu lebih afdal derajatnya dari orang yang berjihad, ya, di medan perang bersama orang-orang kafir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, ya. Jadi bukan kita nggak mau jihad, bukan. Ya, orang nuntut ilmu lebih afdol dari orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang, ya, ngangkat pedang, sakit, orang keimpit pintu aja sakit, apalagi keimpit pedang, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bentangkan buat kita ada amalan yang mana amalan tersebut lebih afdol dari mengucurkan darah, melepaskan nyawa, yaitu apa?
berzikir yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan zikir yang banyak dibutuhkan kepada pengarang yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa yang telah didatangkan Kifayatul Labib di dalam kitab Kifayatul Labib At-Talib. Dan pahamilah sesungguhnya ini keutamaan apabila kita membacanya sendiri dan juga membacanya berjamaah, maka akan kita dapatkan keutamaan sendiri tersebut dengan keutamaan berjamaah. Dan apabila kita baca zikir tersebut berjamaah, maka kita akan dapatkan keutamaan zikir tersebut. Hasola fadilatul zikir wa fadilatul warid, dan apa yang kita dapatkan dari zikir tersebut yang mana datangnya wa fadilatul ijtima' lil zikir, keutamaan bersama-sama di dalam berzikir. Dan ketahuilah sesungguhnya keutamaan rotib Sayyidina Al-Haddad radhiyallahu anhu, id kullu kalimatin, semuanya yang ada di dalam rotib ini semuanya ya ada syawahidnya, yaitu ada hujahnya. Jadi nggak sembarangan ngumpulin, akan tetapi semuanya itu ada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana kama ajada wa afada, yang didapatkan dan difaedahkan dari Sayyidina Al-Habib Al-Fadil Al-Qudwah Al-Walid, ya, ayahnya, ya, ayah dari Habib ini, Habib Alwi, yang bernama ayahnya Ahmad Ibn Sayyidina Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad, yaitu cucu daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam syarahnya Rotib Asy-Syarif ajazahullah, maka terima kasih banyak, ya, jazahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebesar-besarnya, afdalal jaza. Wanzur minas syarah al-madhkur, lihatlah di dalam syarah tersebut, wa bima ya'ti fi hadzal kitab, apa yang nanti akan ada di dalam kitab yang telah dibentangkan mabsutah bi ziyadatin katsirah min kathirin minal kitabin sahihah, dari kitab yang sahihah, wa ziyadatin aidan ala ma hunaka, dan tambahan juga dari yang ini. Una ba'dul fawaid, di sini ada sebagian faedah-faedah al-waridah yang telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bizikri, di dalam berzikir, wa bil ijtima' ala zikri, dan juga berkumpul di dalam berzikir, wa fi fadlir ratib syarif, dan keutamaan ratib asy-syarif yang mulia, minal hadis as-sahih, dari hadis-hadis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, wa ghaira dzalika wa hadhihi fawaid, ini adalah faedah-faedah jamakna tabarrukan biha, ya, mengambil keberkahan, wala allal ihwan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yad'una di jami'iha, mengajak untuk mengumpulkannya, wa sayati min auradi sayyidina sahibur ratib, dan akan ada daripada wirid rotib Sayyidina Al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, min khattil allamah tilmidi, dari tulisan orang alim muridnya, mafa'allahu bih,
semoga manfaatnya akan kita rasakan. Syekh Ahmad Ibn Abdul Karim As-Sajjar Al-Ahsa'i, namanya Syekh Ahmad Ibn Abdul Karim As-Sajjar Al-Ahsa'i, khususon Al-Awradul Arba'ah Wirdul Kabir, yaitu wirid yang dimiliki, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu Wirdul Kabir, Was-Soghir, War-Ratibus Syarif, dan Ratib ini, wa Hizbul Fathi wan Nasri, Hizib Fatah dan Hizib Nasr. Fa in aradta an ta'mala ala tartib, jikalau engkau mau mengamalkannya dengan tersusun tertib, Sayyidina Al-Qutb Al-Ghaus fil ibadat wal adat, di dalam ibadat dan kebiasaan, fa alaika bihi tursyad wa tus'ad, ya, diarahkan dan tunjukkan, wa ta'ti bil maisir bil mutayassar, dan datang dengan mudah, bima ba'du wa bima jama'na minal fawaid al mutaqaddimah wal adiyah wal fawaid al mutaakhirah kifayatun lisalikit tariqil akhirah, wa ma jama'nahu una ja'alnahu kal khatimah bisyarhir ratib alladhi syarhahu Qutbul Ulum wal Ahwal Sayyidina Al-Allamah Al-Walid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad nafa'anallahu bih. Wa in kana jami'un ma hunaka hunak lakinnahu al-aslu wal umdah, wa in ubridat anhu fahiya fawaidun azimah yahtad ilaiha ahlul ibadati li anna fiha al-khaira wa ziyadah. Di sini dijelaskan bahwasanya zikir adalah paling afdolnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak banyak sekali untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab yang lain dijelaskan bahwasanya jikalau kita kepingin mengejar mafata, ya, minal umur, apa yang telah kita ketinggalan jauh dari umur kita. Jadi ada waktu yang mana waktu tersebut apabila kita ketinggalan jauh, untuk mengejar waktu tersebut yaitu masih bisa kita untuk mengejarnya. Waktunya yaitu qabla subuh. Ya, kita bangun sebelum subuh, duduk nunggu azan subuh. Setelah azan subuh kita duduk lagi nunggu sampai tatlul syams, sampai terbitnya matahari. Ya, itu sudah dua waktunya. Waktu yang pertama sebelum subuh, bangun sebelum subuh. Ya, kalau sudah azan subuh nunggu sampai terbit matahari. Jadi di dalam waktu tersebut kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu kita menunggu sebelum azan maghrib, yaitu Gubailal maghrib, duduk nunggu sebelum azan maghrib. Duduk nunggu bainal maghrib wal isya. Ya, kita duduk di situ ibadah, zikir, baca Al-Qur'an, istighfar, tasbih, semuanya. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut. Insyaallah kita akan mengejar kembali waktu-waktu kita yang telah lewat dari umur-umur kita. Misalnya umur kita, ya, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ya. Dari umur tersebut sudah ketinggalan jauh. Kemana umur masa mudanya?
Ya, kemana umur? Ya, zahratul umurnya, yaitu umur yang paling indah di dalam kehidupannya. Walaupun itu hilang, kalau kita hidupkan 4 waktu tersebut, insya Allah Allah akan kembalikan lagi umur-umur kita tersebut, yaitu di dalam berzikir, waktu yang sangat-sangat tepat untuk kita mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan bahwasanya jikalau kita ingin mengejar rizki juga, yaitu tunggulah di dalam waktu setelah subuh sampai terbit matahari, dan juga tunggulah juga waktu setelah asar sampai maghrib. Ya, tungguin waktu tersebut, yang mana waktu itu adalah waktu yang mana bagi siapa yang ingin dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menunggu dari waktu subuh sampai terbit matahari, dan juga dari waktu asar sampai maghrib. Orang yang mengejar waktu dari habis subuh sampai terbit matahari, itu diibaratkan orang tersebut mengejar rizki dari ujung dunia ke ujung dunia. Itu diibaratkan hebatnya orang tersebut mengejar rizkinya dengan gigih, dengan kuatnya, ya, dari ujung sampai ke ujung dunia. Padahal nunggunya cuma apa? Cuma 1 jam ataupun 1 jam kurang, yaitu dari setelah azan subuh kita duduk, ya, sampai terbit matahari seujung, lebihkan dengan seujung tombak, yaitu masuknya waktu isyraq, atau sudah boleh untuk melaksanakan ibadah solat, ya, solat isyraq ataupun bisa dikatakan juga duha. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Insyaallah orang yang selalu zikir, orang yang selalu ibadah, tidak akan ada yang kiri, tidak akan ada yang susah hidupnya. Insyaallah dimudahkan semua kehidupannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.